Halo teman-teman, balik lagi di channel Sekolah Desain ID. Kali ini kita mau nge-review karya-karya desain dari teman-teman follower Sekolah Desain yang udah kirimin ke email kita. Kita bakal review satu-satu. Yang pertama ini karya dari Kak Iksan Sulaiman. Kita lihat ini. Karyanya ini buat sosial media kayaknya ya. Ini ada poster, bukan poster ya, pamflet buat turnamen futsal. Jadi ini keren nih. Ini udah keren guys. Dari tipografinya udah rapi, kayak susunannya, terus ada pakai icon, terus ditambahin gambar bola di sini, tapi mungkin yang rada digaris bawahi, tapi ini kayaknya turnamen futsal tapi bolanya bola sepak bola ya. Ya kayak ini nggak apa-apa, tapi ini udah keren kok ya. Mungkin ini bisa disesuaikan sama temanya sih. Ini kan kayak turnamen futsal, mungkin ditambahin bola futsal. Ini kayaknya orang tahu ini kayaknya bola buat sepak bola sih. Bola sepak bola dan futsal kayaknya beda deh kayaknya. Terus kalau di ikon-ikon oke sih, tapi ini mungkin kalau kayak tipografinya ini mungkin kayak dikonsistenin aja sih, kayak mau pakai sentence yang depan-depannya huruf gede semua atau mau kecil semua atau gimana gitu. Terus untuk ikonnya juga mungkin bisa disesuaikan sama ukuran fontnya. Udah sih, sama mungkin udah. Ini simpel kok, keren, mantap Kak Iksan. Secara konsep kayaknya dia bikinnya pakai, nggak tahu ini pakai aplikasi apa, tapi yang jelas dia nggak terlalu banyak gambar, elemennya cuma bola saja. Nah, yang terpenting dalam sebuah poster itu harus ada sebuah focal point. Focal point itu adalah kayak elemen pertama ketika orang melihat desain itu, dia langsung tertuju ke situ gitu. Nah, ini kan konsepnya terkait poster turnamen futsal gitu. Tapi yang ditampilkan di sini focal point-nya hanya bolanya saja gitu loh. Nah, ini kan orang kayak mungkin kurang begitu bisa nangkap secara keseluruhan gitu loh. Bisa jadi bola doang itu bola sepak bola atau bola futsal yang dimaksud kayak gini. Jadi kurangnya mungkin di sini kurang spesifik gitu loh. Kalau memang ini tentang poster turnamen futsal, kita bisa menambahkan orang gitu, dan juga mungkin elemen bolanya juga gitu, atau mungkin lapangan futsal kayak gitu sebenarnya juga nggak masalah gitu loh. Nah kayak gitu. Ditambah kalau penempatan informasinya itu aku pikir sudah cukup bagus. Tanggal, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian lokasi futsal-nya ada di mana, itu penempatan atau layoutingnya sudah cukup bagus, jadi sudah ada hierarkis gitu loh. Oke, yang selanjutnya ada Kak Riki Guswandi. Wah ini keren nih. Ini Kak Rizky buat digital imaging ya. Digital imaging ini kayak ada tanah terapung, terus ini kayak rumah keong gitu ya, yang di Taman Mini kayaknya. Ini keren banget, ada digital imagingnya. Wah ini udah mantap banget sih, mantap banget. Terapung, judulnya terapung. Ini menurut aku udah keren banget sih, tapi mungkin ini di jalannya aja kayak masih kelihatan nggak nyatu sama rumput-rumputnya sih. Overall udah oke sih, oke banget sih, mantap Kak Rizky. Yaitu tentang manipulasi poster. Kalau manipulasi poster ini secara konsep dia kayak bikin 3D 3D ruangan atau 3D tempat seperti itu. Nah, secara teknik kayaknya Mas Riki ini sudah cukup mumpuni atau sudah cukup mahir, terutama dalam penggunaan toolsnya gitu. Jadi di sini konsepnya dia
memasukkan elemen-elemen seperti bangunan, kemudian ada jalan, kemudian ada retakan tanah gitu. Jadi kayak semacam satu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bangunan, itu sudah cukup bagus. Kemudian kalau yang teknik manipulasi foto ini sebenarnya lebih spesifik dalam mengatur pencahayaan, kemudian mengatur warna supaya antar elemennya itu bisa saling menyatu gitu loh. Dan di sini Mas Riki cukup sempurna dalam mengatur warna dan juga komposisi setiap elemennya. Jadi bisa menciptakan sebuah keseluruhan yang bagus dan harmonis gitu. Jadi kalau poster manipulasi milik Mas Riki ini sudah cukup bagus. Mungkin dari nilai 1 sampai 10 saya bakal ngasih di kisaran 9 karena hasilnya sudah cukup bagus dan harmonis. Oke, yang ketiga ini ada dari Kak Andi Gentarn. Wah, gila, susah banget namanya Kak Gentarn. Kak Andi Gentarn ini bikin, ini kayak sosial media juga ya, buat ini teman Sandi. Wah, ini temannya Pak Sandiaga Uno guys. Mantep banget nih, ada pesawat Garuda Indonesia, terus ada judulnya. Mungkin ini kayak title dan subtitlenya mungkin disesuaikan lagi sih. Kayak ini kayaknya subtitlenya mendingan di bawah aja gitu deh. Soalnya kayak biasanya kan title dulu baru subtitle gitu. Tapi kayak yang punyanya Kak Andi ini kayak subtitle dulu baru title. Kalau overall udah oke sih, mantap. Mas Andi Gentar ini dia bikin poster atau bikin konten sosmed gitu di sosial media terkait ucapan penambahan penerbangan jelang liburan akhir tahun gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya posternya simple banget. Jadi cuma ada headline, kemudian ada ilustrasi Pak Sandiaga Uno, teman Sandi, itu kayak nunjukin mungkin orang yang pengen mengucapkan itu siapa atau lembaga yang mengucapkan siapa. Cuman headline-nya ini masih apa ya? Aku pikir terlalu maksain gitu loh. Jadi kalau memang headline-nya itu panjang, itu teman-teman bisa ditengahin gitu loh, atau mungkin kayak tambahin baris atau di enter lah ibarat kayak Sandiaga dorong penambahan penerbangan itu nggak terlalu memakan space atau terlalu horizontal kayak gitu. Jadi mungkin bisa di enter menjadi 2 baris kayak gitu. Kemudian yang jelang liburan akhir tahun sebagai headline utamanya itu teman-teman bisa lebih diperbesar lagi sama mungkin jadi 2 baris kayak gitu supaya apa ya, tercipta komposisi yang pas gitu loh, nggak terlalu jeber, dan juga space-space yang di bawahnya itu nanti bisa lebih dimaksimalin gitu loh. Dari segi pemilihan ilustrasi masih terlalu banyak menurut aku. Di sini kan tertampil 2 foto atau 2 gambar ilustrasi pesawat kayak gitu. Itu mungkin cukup 1 aja. Tujuannya ya biar lebih simpel dan lebih enak ketika orang baca informasi tersebut. Itu aja sih. Sama yang di bawahnya itu kayak terlihat kosong, mungkin bisa ditampilin informasi lain gitu ya kan, kayak mungkin lembaga yang mengucapkan ini apa dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu tadi belum bisa memaksimalkan space yang ada di artboard desainnya gitu. Kalau nilai mungkin dari 1 sampai 10 aku bakal ngasih di angka 7 karena yang 3 tadi kayak masih belum pas aja untuk penggunaan ruang elemen desainnya kayak gitu. Wah, ini ada Kak Muhammad Fildan. Kak Muhammad Fildan ini bikin digital imaging juga. Wah, ini kayak ada tim Barcelona dan juga Manchester United. Wah, ini ada zombie-zombie gitu. Ini kayak, wah, ini keren banget sih. Jadi konsepnya bagus sih. Ini keren sih. Mungkin kalau dijadiin poster film ini bakal keren sih, kayak tema-tema poster film tuh yang banyak banyak teks-teksnya, terus kayak judul-judul dibikin-bikin gitu.
mantap sih. Keren buat Kak Muhammad Fildan, mantap. Jos Gandos. Kalau Mas Muhammad Fildan ini bikin karya Photoshop, manipulasi foto maksud aku, digital imaging, tentang poster sepak bola. Kayak kemarin itu pertandingan antara MU sama Barcelona, cukup menjadi rivalitas. Jadi Mas Wildan ini bikin poster dari kedua klub tersebut. Ya biasa sih sebenarnya kalau manipulasi foto itu yang paling penting adalah pemilihan elemen gitu. Pastikan pemilihan elemennya itu menggunakan foto yang pikselnya gede supaya hasil nanti waktu di crop atau dibikin komposisi yang pas itu nggak pecah kayak gitu. Nah di sini secara warna dia gunain konsep malam ya, konsep malam. Kemudian untuk vokal poinnya dia lebih urutkan untuk pemain dari klub Barcelona itu kayak menunjukkan mungkin secara cerita Barcelona ini diunggulkan dibandingkan pemain MU, sedangkan pemain MU masih sedang mencari-cari cara untuk memenangkan mungkin kalau dari story atau cerita dari poster ini. Tapi dari segi teknik desain ini sudah cukup bagus. Mas Wildan ini pinter dalam ngambil konsepnya gitu ya, kayak nightmare mungkin ya, nightmare atau bayangan gelap kayak gitu di klub Barcelona sendiri kayak gitu. Dari segi warna, komposisi, adjustment, color balance di Photoshopnya sudah cukup bagus, komposisinya juga udah pas kayak gitu. Jadi dari aku untuk ngasih nilai poster ini mungkin 9 untuk Mas Wildan gitu. Sudah cukup bagus secara keseluruhan dan konsepnya. Yang kelima itu ada Kak Ragil Zindaya Putra. Ini Kak Ragil bikin eksklusif cup coffee mockup. Oke, ini Kak Ragil ini bikin mockup dari cup kopi. Eksklusif produk mockup, eksklusif cup coffee mockup. Oh. Ini jadi Kak Andi ini bikin mockup. Oke, mantap banget. Nih biasanya kita download, ini Kak Andi bikin mockup sendiri. Waduh, mantap banget nih. Ini bisa kalian jual juga di marketplace dan segala macam, guys. Kalau dari preview mockupnya mungkin kayak lebih jangan pakai yang gelap sih, mendingan pakai yang terang aja backgroundnya. Terus sama tipografinya mungkin kayak jarak antar teksnya itu dirapiin lagi sih, sama konsistensinya juga. Sama ya ini kayak yang di bawah full editable layer ini kan kayak terlalu mepet banget nih teksnya, mungkin bisa diatur lagi jaraknya kayak gitu sih. Ini juga yang di exclusive cup coffee mockup ini terlalu jauh jaraknya, mungkin bisa dirapiin lagi. Oke, good job buat Kak Ragil yang udah bikin mockup, mantap. Saya aja masih download mockup. Mas Ragil Zindaya Putra ini bikin sebuah dosen mockup ya, mockup cup cafe kayak gitu. Dia pakainya di Photoshop gitu, terus dikasih keterangan di sini kayak cover full editable layer 3000 sampai 2000 pixel atau 300 dpi, easy to edit dan segala macam. Biasanya kalau mockup ini biasanya seringnya di post atau dijual mungkin di free pick kayak gitu ya. Jadi keterangan-keterangan ini cukup membantu orang atau orang yang ingin menggunakan mockup ini, sudah cukup bagus. Nah, kalau mockup sendiri sih sebenarnya memang kebanyakan diedit atau dibuat menggunakan Photoshop ya. Jadi kalau dari awal emang benar-benar bikin mockup secara original, mungkin bisa pakai media foto, difoto, kemudian diseleksi biasa di crop, kemudian di situ di Photoshop bisa diedit sedemikian rupa supaya lebih bersih dan lebih bagus. Sedangkan kalau emang benar-benar pengen yang customize sendiri, bisa menggunakan 3D kayak gitu, 3D modeling menggunakan Blender. Nah mungkin dari karya Mas Ragil Zindaya ini antara dia bikin 3D sendiri atau dia kayak foto produk kayak gitu ya. Tapi secara keseluruhan teknik dalam mengatur
mengatur kayak shadow, kemudian warna dari mockup tersebut, sehingga kalau pas nanti ada orang yang pengen nampilin hasil gambarnya di preview mockupnya cup ini itu bisa terlihat realistis gitu ya. Karena tujuan mockup sendiri kan memang kayak bikin tampilan dalam bentuk nyata gitu loh. Bisa dalam sebuah kemasan produk. Nah, seperti contohnya karya dari Mas Ragil ini, dia bikin mockup untuk coffee. Secara keseluruhan sudah bagus dan simple dalam mendesain mockupnya kayak gitu, dan juga mengatur setiap efek-efeknya kayak gitu, kecerahan, kemudian shadownya sudah cukup bagus. Jadi ya mungkin lebih jelas kayak gitu loh kalau ada orang yang pengen gunain mockup tersebut gitu. Untuk nilai dari karya Mas Ragil ini mungkin saya bakal ngasih nilai 8 karena sudah cukup bagus, simple, dan mungkin mudah juga nanti untuk digunakan. Oke, yang ke-6 ini ada Kak Karimna Isya. Oke, Kak Isya aja ya. Ini Kak Isya bikin apa nih? Wah, ini postingan buat sosial media juga nih kayaknya. Ini ada frequently asked question. Oke, ini oke. Kalau dari konsepnya udah bagus, dari penyusunan kontennya kayak title-nya gede, terus dan segala macamnya, isinya kayak gitu. Tapi mungkin kayak eksekusinya mungkin nanti lama kelamaan kalau dibiasain bakal lebih bagus. Ini karena mungkin belum biasa aja sih. Soalnya ini masih kelihatan terlalu flat aja, kayak polos. Jadinya orang kayak udah gitu doang. Kayak nggak ada yang kurang menarik mata buat orang melihat kayak gitu. Overall udah oke sih, mantap. Karima Isya ini bikin postingan sosmed, poster feed lah mungkin ya. Itu tentang frequently asked question, kayak FAQ, hal-hal apa yang sering ditanyain gitu ya kan. Mungkin ini ke platform yang mungkin sering topik-topik yang sering ditanyakan oleh orang atau user atau followersnya gitu. Dia coba bikin postingan atau kontennya. Di sini ada headline-nya tadi, frequently asked question, kemudian yang bawahnya ada keterangan CTA, question sama answernya. Kemudian yang bawahnya itu cek foto setelah ini untuk tahu alur pendaftaran konseling, temu bahagia ya, slide. Kalau dari orang awam misal saya nih mungkin kayaknya masih kurang nangkep maksud dari poster ini ya. Dalam artian ini minta orang untuk membaca pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering dilontarkan mungkin dari user platform tersebut, atau kayak dia bikin semacam semacam pancingan gitu loh, kayak Q&A gitu loh. Jadi menyuruh orang untuk memberikan pertanyaan atau gimana gitu loh. Jadi itu mungkin masih kurang jelas kalau aku pribadi ya, maksudnya dari poster ini itu apa kayak gitu loh. Nah, mungkin saran aku bisa kalau memang dia pengen nampilin semacam jawaban dari pertanyaan yang sering dilontarkan, itu cukup headline-nya itu tadi, FAQ-nya, kemudian ada ilustrasi yang menunjang mungkin ya Kak, bisa orang asli atau vektor kayak gitu, kayak semacam focal point tadi supaya orang tahu gitu loh ya kan, kayak berpikir gitu loh, oh ini loh pertanyaan yang sering dilontarkan dan jawabannya apa aja, itu udah ada di sini gitu ya kan. Itu terus di slide-slide berikutnya baru mungkin ditampilin pertanyaan dan jawabannya tadi gitu loh. Kalau ini aku masih belum nangkep sih sebenarnya maksud dari headline dan isinya kayak gitu, dan itu mungkin jadi PR buat Mas Raffi, bisa lebih diperbaiki secara konten juga narasi informasinya kayak gitu. Tapi secara desain masih basic banget ini, kayaknya gunain Corel ataupun AI atau mungkin Figma gitu.
Tapi untuk karyanya cukup diapresiasi dan mungkin aku bisa kasih nilai 1 sampai 10 itu di angka 7 atau 6 mungkin karena kurang dari kejelasan informasinya tadi ya untuk karya Mas Karima. Yang ketujuh itu ada Kak Bagas Junianto. Ini Kak Bagas. Karyanya Kak Bagas ini ini judulnya Standing Pouch. Oh, ini kayak ini guys. Ini kemasan teh. Nama tehnya itu teh pitulung untuk kalangan sendiri. Wow. Jadi aku lupa Kak Bagas itu desain packaging guys. Ini bagus banget. Kan banyak juga tuh UMKM yang perluin kayak produk-produk kayak gini. Ini kalau desainnya oke sih, tapi mungkin kalau warnanya ini terlalu ini Kak, menurutku kayak kurang segar aja di mata kayak gitu. Kayak ini terlalu gelap cangkirnya kayak gitu. Mungkin bisa dicari referensi gambar yang lebih segar. Sama ini patternnya mungkin terlalu kayak nanggung gitu sih kayak ini patternnya. Sama mungkin bisa diatur lebih bagus. Ini patternnya kayak ini ya, tapi kalau dilihat-lihat kayak belalang, nggak kayak belalang, mirip belalang. Tapi overall oke sih. Dari penyusunannya udah oke. Sama di sini mungkin kalau memang kecil hurufnya, lebih baik itu nggak usah dikasih outline. Apalagi ini backgroundnya itu terang, terus teksnya juga warna putih, tapi dikasih outline. Mendingan langsung aja dibikinin kotak warna putih kayak gitu, fullin. Kayak gitu Kak, mantap. Oke, kalau karya Mas Bagas ini kayaknya dia bikin desain packaging untuk kemasan teh pitulung gitu ya. Teh pitulung secara konsep sederhana, pemilihan warna, elemennya kayak gitu. Cuman yang kurang di bagian teksnya gitu ya. Kayak dia terlalu maksain supaya teksnya itu terbaca, dia gunain stroke gitu loh di latar belakang yang terlalu kompleks atau rame gitu. Dan menurut aku itu jadi kekurangannya. Kenapa? Karena ya masih tetap orang itu susah atau sulit untuk membaca informasinya gitu loh. Kalau saran aku, kalau desain packaging kayak gini, di bagian pusat informasi itu kita cukup menggunakan satu solid color, maksudnya backgroundnya solid color aja yang dop kayak gitu, entah itu warna hijau sesuai sama brandnya kayak gitu. Kemudian kalau memang dibutuhkan ilustrasi, itu bisa menggunakan 1 atau 2 ilustrasi yang memang menunjang atau diperlukan kayak gitu, supaya informasinya nanti ketika ada orang membaca itu bisa membaca dan jelas kayak gitu. Kemudian untuk yang halaman awalnya, halaman utamanya atau cover utamanya terkait desain kemasan teh pitulung ini sudah cukup bagus. Jadi ada vokal pointnya yang ditampilkan teko, kemudian ada penyajian tehnya kayak gitu. Itu sudah cukup bagus dan sudah cukup baik gitu loh. Kalau memang dirasa terlalu riwuh, mungkin bisa atau cukup menggunakan 1 gelas teh aja gitu loh. Ditambah mungkin kayak elemen-elemen gambar rempah-rempah kayak gitu. Tapi secara visual ini sudah cukup bagus untuk desain packaging produk minuman teh pitulung ini, dari logo kemudian dari penggunaan ilustrasi. Minimnya hanya di bagian pusat informasi itu yang masih kurang terbaca dengan jelas gitu. Untuk nilai mungkin aku bisa ngasih angka 8,5 mungkin karena kekurangannya tadi, tapi secara keseluruhan sudah cukup bagus. Yang terakhir ini ada karya dari Kak Aditya Putra. Ini Kak Aditya bikin logo guys. Di logonya ini, wah ini Kak Aditya ini challenge logo. Ini aku akan pilih salah satu. Aku pilih yang day 8 yang di week 2 ya. Week 2 daily logo challenge tuh. Kak Aditya bikin logo tiap hari, mantap banget memang. Wow, ini motivasi buat kita guys. Ini Kak Aditya mantap sekali. Ini yang D8 ini ada logo ski mountain logo.
Judul logonya itu ada Mont Blanco. Mont Blanco. Ini keren sih, kayak mirip logo apa ya, kayak yang gunung-gunung gitu guys. Ini logonya kayak Mont, ini gunung, tapi nggak semata-mata cuman bentuk gunung lancip aja. Di sini Kak Aditya mainin kayak negatif space-nya, ada putihnya, negatifnya, terus ada, tapi tetap kalau dilihat orang kayak tahu langsung itu logo gitu. Wah, ini good job sih buat Kak Aditya, mantap banget logonya. Lanjutin terus Kak, semangat. Ini wah gila. Ini logo yang lain-lain juga mantap guys. Ini logo yang ini aku suka sih. Dari warnanya juga oke, perpaduan warnanya ini warna apa ya ini namanya, lupa. Orange sama ini kayak biru-biru hijau gelap gitu. Tapi ini keren, oke. Dari tipografinya juga udah cocok sama logonya, keren. Good job Kak Aditya. Ini logo untuk day kedua, tentang apa ya? Ini mungkin logo tentang platform IT kayak gitu. Karena konsepnya sederhana, tapi juga fun gitu. Logonya dengan nama brand Wash kayak gitu. Kalau aku sekilas mungkin nangkep ini kayak platform IT edukasi atau platform belajar kayak gitu, atau platform apalah itu ya. Tapi secara konsep logonya cukup unik dari logo-logo yang lain kayak gitu. Dia gunain satu elemen, yaitu elemen lampu, kemudian yang kedua ada elemen angin, kemudian yang logo tab-nya atau tulisannya dia menggunakan tulisan Wash kayak gitu. Dari 3 elemen yang dia gunain tadi itu menjadi satu komposisi logo yang unik, tapi menurutku terlalu banyak elemen gitu. Jadi masih bisa disederhanakan sebenarnya kayak gitu. Mungkin yang garis atau line yang ada yang menyerupai angin itu cukup satu, atau nggak terlalu panjang mungkin ya, biar nggak terlalu gemuk atau terlalu rame gitu. Dan untuk lampunya itu kayak bikin sesuatu yang unik gitu loh. Mungkin apa ya, ada arti gitu loh di balik tulisan atau huruf W dalam lampunya itu. Nah itu mungkin kayak semacam ide atau gimana kalau saya nangkepnya kayak gitu. Itu sudah cukup bagus. Ide, kemudian ada elemen angin seperti itu. Jadi kalau bisa di awang-awang ini ya, kayak tujuannya itu mendorong ide atau ide-ide kreatif kayak gitu. Nah ini mungkin cocoknya, logo ini cocok digunain untuk platform-platform di industri kreatif gitu ya kan. Kalau aku bisa mencari atau mengambil filosofi dari logo ini, secara konsep, secara narasi menurut aku sudah cukup bagus. Cuman ada elemen-elemen yang mungkin perlu dirapikan atau dikurangi. Dari elemen anginnya tadi, atas bawahnya itu mungkin bisa lebih ditipisin gitu, nggak terlalu panjang kayak gitu. Tapi secara konsep, secara keseluruhan sudah cukup bagus karya dari Mas Putra, Ditya Putra ini. Untuk nilai mungkin saya bisa ngasih angka 8 untuk hasil karya logonya, sudah cukup bagus kayak gitu. Oke guys, mungkin itu aja review kali ini. Buat teman-teman yang desainnya mau desain poster, mau desain digital imaging, atau juga mau desain logo, itu bisa banget. Kalau mau di review kalian tinggal DM atau kirim ke emailnya Sekolah Desain. Instagramnya ada di sekolahdesain.id, kalian bisa DM aja buat kirimin karyanya. Nanti di episode selanjutnya kita bakal review lagi guys. Oke, terima kasih.